Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali datang ke baik-Nya yang kudus. Dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Kau berikan bagi setiap kami Tuhan kesempatan untuk boleh menghampiri bait suci. Layakan setiap kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kuasai seluruh hati dan pikiran kami oleh kuasa-Mu ya Allah Kudus. Kami mau bebas memuji dan menyembah-Mu dari tempat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan, apa Kau mendengar setiap doa, apa Kau mendengar setiap seruan hatiku.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Terima kasih buat kasih anugerah, terima kasih buat cinta kasih, terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau sharing firman Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya. Biarlah Roh Kudus bekerja. Biarlah Roh Kudus berkarya atas pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami katakan, tidak ada kuasa selain daripada Allah Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus. Saat ini hamba mohon, beri hikmat, beri pengertian melalui lidah hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Roh Kudus, Engkau yang membalik lidah ini, Engkau yang berkata-kata di balik lidah bibir ini. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus yang aku cintai, Roh Kudus yang aku kasihi. Sepenuhnya Roh Kudus, lidah, bibir, roh, tubuh, jiwa, roh ini ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam kasih karunia Tuhan untuk berbicara, untuk berkata-kata buat umat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Tin. Shalom. Ada yang baru hari ini? Amin. Amin. Apa yang lama? Yang baru. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kata siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Baik. Pagi hari ini sungguh kita bersyukur kalau kita masih bisa membawa tubuh, jiwa, roh kita menghadap tahtanya surga yang mulia melalui ibadah kita pada hari ini. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini yang mengubah. Biarlah firman Tuhan ini yang membuat. Firman Tuhan ini yang mengisi seluruh kehidupan kita. Amin. Hari ini saya mau cerita sedikit. Perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah standar rohani yang Tuhan mau. Standar rohani yang Tuhan mau. Kalau kita berbicara standar rohani, maka ada dua orang yang berbeda standar rohaninya. Satu standar rohaninya, standar rohani tinggi. Satu lagi orang yang standar rohaninya rendah. Siapa itu? Nah, kan itu. Siapa itu? Rut dan Orpa. Kenapa si Rut dan Orpa ini berbeda standar rohaninya? Coba kita beranalisa gitu. Kenapa si Orpa
dan si Ruth ini kan sama-sama menantu si Naomi. Naomi punya 2 anak, Mahlon dan siapa? Mahlon dan ya, tidak apa-apa. Hari ini kita mau berbicara tentang standar rohani. Istrinya, kedua daripada anak si Naomi ini adalah, nama istrinya adalah Ruth dan Orpa. Saya hanya berbicara tentang standar rohani mereka ini. Kita bisa tahu bahwa Naomi ini adalah orang Yehuda, orang Israel asli. Ruth dan Orpa adalah orang Moab. Saudara-saudara tahu orang Moab? Orang Moab ini adalah keturunan Lot. Dari siapa? Lot. Kita tahu kisah Lot. Sesudah istrinya jadi tiang garam. Saya tidak berbicara ke sana. Tapi Ruth adalah anak daripada, keturunan daripada Lot. Nanti saudara-saudara baca bagaimana ceritanya Lot. Pasti dapat ketemu nanti firman hari ini. Dari situlah datangnya bangsa Moab, dari keturunan Lot. Maka hari ini, kenapa bisa? Ini kan pertanyaan. Kenapa bisa Ruth rohaninya tinggi? Coba kita baca. Di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata demikian. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan sekali lagi saya ulang. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ayat yang ke-17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begitu juga kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada maut. Kenapa Tuhan suka sama Ruth? Dia kan bangsa Moab, bukan bangsa Israel, bukan. Tapi memang ada silsilah keturunannya dari Abraham. Si Lot ini kan ponakan si Abraham. Sedikit ada. Tapi kan bangsa Israel itu adalah Yakub. Jauh. Nggak ada ceritanya sebenarnya. Putus hubungan. Tapi kenapa Ruth bisa? Nah, ini pertanyaan. Kenapa Ruth bisa menjadi orang yang sangat-sangat termasyhur di Israel? Ada? Karena di ayat yang 16 dia berkata, dan 17 dia berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku,
Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Grade-nya inilah yang membuat Tuhan senang sama Ruth. Inilah perbedaan Ruth dan Orpa. Karena grade imannya daripada si Orpa tidak seperti grade imannya Ruth. Pulanglah, katanya kepada Ruth. Karena saudaramu Orpa sudah pulang ke kampungnya. Pulanglah, pergilah. Karena dia punya standar iman. Bagaimana Naomi punya standar iman orang sebagai orang Yahudi. Maka itu terjadi atas kehidupannya Ruth. Iman yang ada di dalam kehidupan Naomi tertransfer kepada imannya Ruth. Kita tahu Ruth siapa? Ruth adalah neneknya Daud. Jadi keturunan berarti Ruth adalah keturunannya Yesus. Kenapa enggak orang bangsa Yahudi? Kenapa bukan bangsa Yahudi? Kenapa si Ruth? Karena Tuhan tidak memilih-milih orang. Tuhan hanya mau standar iman itu ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Standar iman itu ada ditetapkan Tuhan untuk kita sampai kepada tujuan ilahi. Standar iman apa yang Tuhan ingini? Standar iman yang Tuhan ingini adalah seperti Ruth yang berkata kepada kepada mertuanya, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Berarti iman daripada Ruth sama standarnya dengan iman Naomi sebagai bangsa Yahudi. Pertanyaan sekarang kepada kita, standarnya iman kita seperti apa kepada Tuhan saat ini? Standar iman kita seperti apa keadaannya sekarang ini kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah standar iman Ruth? Atau standar imannya si Orpa? Siapa yang tahu? Hanya saudara dan saya yang tahu. Tidak ada yang tahu di bawah kolong langit ini. Hanya saya dan saudara dan Roh Kudus yang tahu. Standar iman yang kita tetapkan kepada Tuhan, standar Orpa atau Ruth. Orpa tidak ada lagi ceritanya sesudah dia meninggalkan Naomi, maka hilanglah nama si Orpa dari Alkitab. Tapi standar yang dibangun oleh si Ruth adalah standarnya yang seperti yang Tuhan mau. Karena dari dialah datang Obed. Dari Obedlah datang Isai. Dari Isailah datangnya Daud. Dari Daudlah datangnya Yusuf.
Ini cerita daripada garis keturunan daripada Yesus Kristus. Maria adalah keturunan Yehuda, berarti keturunan Daud. Bisa kita katakan sekarang ini adalah Yusuf hanya sebagai orang tua di bumi. Yesus punya orang tua di surga, yaitu Allah Roh Kudus. Tapi karena dia datang ke bumi, maka harus ada ayah dan ibu. Yang berperan penting atas kehidupan kelahiran Yesus adalah Maria, bukan Yusuf. Peran si Yusuf hanyalah sebatas orang tua. Karena orang tua Yesus sesungguhnya adalah Allah Bapa. Maka hari ini, kalau kita sudah tahu standar yang mana yang mau Tuhan buat, standar yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita, standar grade-nya adalah grade yang paling tinggi. Bukan standar yang biasa-biasa saja untuk mengiring Tuhan. Kalau sedikit mengeluh, berarti standar yang kita bangun adalah standar saudara kita, Orpa. Kita tahu persoalan Naomi dan Ruth. Ruth bekerja. Ruth melakukan tugasnya biarpun Naomi bukan orang tuanya. Tapi dia menganggap Naomi adalah orang tuanya. Dia membantu dari seluruh kehidupannya Naomi. Ruth melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai manusia biasa. Hari ini saya rindu kita mengerti firman Tuhan ini, bahwa ketetapan Tuhan atas rohani kita yang menetapkan. Tuhan tidak bisa tetapkan. Kita yang membuat, kita yang melakukan, kita yang berbuat segala sesuatu. Bagaimana kita meningkatkan standar rohani yang Tuhan mau. Manusia tidak bisa. Tapi kenapa standar rohani kita seperti Orpa? Karena permasalahan, persoalan, intimidasi, ekonomi di sana. Pikirnya si Orpa, kalau aku ikut Naomi ke Yahudi, aku nanti jadi bangsa Yahudi dong. Dan belum tentu juga nanti aku makan di sana. Mendingan aku tinggal di Moab. Itulah standar rohaninya si Orpa. Kalau standar rohaninya si Ruth tidak seperti itu. Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku, di mana engkau meninggal, aku juga meninggal di situ. Berarti iman, standar yang ditetapkan si Ruth sama dengan standar yang ditetapkan oleh Naomi. Dan berhasil. Pertanyaan sekarang, apakah kita mau seperti Orpa? Standarnya standar biasa-biasa saja, tidak ada lagi nama Orpa sesudah dia pergi ke tanah Moab. Hilang. Tapi karena Ruth mengikuti standar imannya Naomi, maka keturunannya adalah keturunan yang luar biasa. Nggak usah dulu sampai kepada Yesus. Kita tahu ada dua raja, Raja Daud dan Raja Salomo. Keturunannya adalah Raja Hizkia. Yang paling top sekali adalah Daud, Salomo, Hizkia. Ini adalah semua cicit-cicitnya. Wow.
cicit-cicitnya Rut. Rut adalah bangsa Moab, bukan keturunan Israel, bukan. Dia adalah orang Moab, keturunan Lot dengan anaknya. Berarti saya bisa ngambil kesimpulan adalah Tuhan tidak pernah memandang orang. Tuhan tidak pernah memandang orang. Kenapa kita memandang orang? Kita sering memandang orang, kenapa? Sedangkan Tuhan sendiri tidak mau memandang orang. Di mata Tuhan semua harganya sama satu, yaitu anaknya Tuhan. Itulah manusia. Kalau di mata Tuhan kita sama. Kalau di mata Tuhan harganya semua manusia sama. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Mulai hari ini saya katakan di tempat ini, baik di ibadah sekarang dan di YouTube, jangan ada perbedaan kepada orang miskin, orang sakit, orang buta sekalipun di matamu kepada manusia itu. Karena di mata Tuhan harganya sama. Apalagi apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan yang berkata seperti itu. Sungguh kurang baik. Kalau seorang hamba Tuhan membeda-bedakan manusia, berarti hamba Tuhan yang tidak mengenal firman Tuhan. Karena Tuhan mau membangun standar iman adalah standar yang besar, standar yang tinggi. Kalau di dunia ini saya bisa ceritakan sedikit adalah karena memang backgroundnya ada sedikit dari sana. Kalau di dunia ini ada perusahaan grade-nya grade besar. Ada perusahaan standar. Kalau dia perusahaannya perusahaan grade besar, berarti dia sudah bisa membangun jalan tol. Berarti ini perusahaannya sudah sangat-sangat baik. Sama dengan imannya Rut. Kapasitasnya adalah kapasitas tinggi. Kalau perusahaan sedang, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan tol. Karena kenapa? Perusahaannya belum sampai grade-nya ke situ. Jadi perusahaan sedang mungkin bisa membangun jalan, pengecoran jalan, bangun rumah. Seperti itu kondisi kalau bisa kita analogikan imannya Rut dengan imannya Orpa. Kalau imannya Rut sudah grade yang paling tinggi, maka hari ini saya mau katakan Tuhan mau tuntut kepada orang-orang yang percaya, yang mengaku kepada Dia, grade-nya itu setiap hari harus ditambah. Itulah artinya pengikut Yesus. Pertanyaannya sekarang, apa sih grade-nya Pak Tom? Apa sih standar iman rohani yang tinggi Pak Tom? Standar imannya si Rut lah yang menjadi patokan. Standar imannya Rut seperti standar iman yang Tuhan sudah inginkan dari kehidupannya. Biarpun dia orangnya orang Moab, bukan orang Israel.
Berarti siapa yang membuat standar tinggi? Imannya standar tinggi itu siapa yang bikin? Tuhan? Bukan. Itu adalah tugas daripada Ruth. Itu adalah tugas saya dan saudara, meningkatkan standar iman Anda kepada Tuhan. Supaya apa? Ada perkenanan Tuhan atas standar yang kita bangun di dalam kehidupan beribadah, berinteraksi kepada orang lain, melakukan tugas-tugas keseharian kita. Standar apa yang kita mau bangun? Standar biasa-biasa? Apa standarnya yang ditetapkan Ruth? Saya percaya mulai hari ini kita harus menetapkan standar itu adalah standar yang Tuhan sudah tetapkan atas Ruth. Dan Ruth sampai titiknya menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan mencapai destininya yang Tuhan tetapkan atas kehidupan dia. Itulah Ruth. Itulah Orpa. Dalam dua orang ada dua karakter di sana. Satu standarnya tinggi, satu standarnya biasa-biasa saja. Sama-sama menantunya si Naomi. Sekarang kita sama-sama beribadah, sama-sama mendengar YouTube. Standar apa yang kita buat atas kehidupan kita mulai hari ini? Dan saya berdoa semua yang menonton YouTube supaya standarnya itu adalah standar rohani yang dibangun oleh Ruth, bukan standar yang dibangun oleh Naomi, oleh Orpa. Supaya apa? Surga yang mulia sesungguhnya nyata atas kehidupan kita. Surga yang mulia standarnya adalah standar Ruth yang Tuhan tetapkan. Bagi siapa yang masuk, yang ingin, yang rindu masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia, berarti standarnya bukan standarnya Orpa, tapi standarnya Ruth. Amin. Oke. Coba kita baca satu orang lagi yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia juga bukan keturunan Israel. Hari ini bukan keturunan Israel yang menjadi pemberitaan firman hari ini. Bukan orang-orang Israel, bukan. Tapi dia mempunyai karakter. Tapi dia mempunyai standar iman sama dengan standar imannya orang-orang Israel. Ayub bukan orang Israel. Ayub adalah orang kampungnya di Uz. Uz ini kalau bisa kita panggil Mbah Google, dia berbicara karena Uz ini nggak jelas di mana sebenarnya status daerahnya. Tapi dia bisa berkata dia adalah di Mesopotamia. Dan ada juga yang berkata dia adalah utaranya yang dibom sekarang. Yang dibom sama bangsa Israel. Daerah situlah daerahnya Ayub. Berarti dia bukan bangsa Israel. Saudara-saudara tahu keturunan siapa sih Ayub? Dia adalah keturunan Sem, anaknya Nuh. Ada jauh perbedaan antara Sem, Ham, dan Yafet. Dalam perjalanannya waktu, Ayub dikatakan orang yang saleh. Siapa yang bilang saleh Daud? Tuhan sendiri yang bikin. Nggak ada manusia yang berkata di sini. Memang siapa? Emang Ayub
Nggak ada Tuhan yang berbicara bahwa Ayub saleh di masa di zamannya. Tuhan yang berkata Ayub orangnya saleh. Berarti kalau Tuhan sudah menetapkan seperti itu, berarti standar iman si Ayub sama dengan standar imannya Ruth. Tidak ada rintangan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah di depan mereka. Semua persoalan ada jalan keluarnya kalau kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ayub, kita tahu Ayub, penderitaan Ayub dari orang kaya menjadi orang yang berpenyakitan, menjadi orang yang paling dibenci, paling tidak disukai. Kenapa? Karena badannya bau. Daud bilang berkata, Ayub bilang berkata, pembantunya sendiri pun harus dia minta tolong untuk mau datang kepadanya. Pembantunya. Wow. Tapi apakah Ayub menyalahkan Tuhan atas keadaannya? Tidak ada satu kata sekalipun Daud menyalahkan Tuhan. Yang disalahkannya adalah teman-temannya. Tuhan adalah tetap Tuhan katanya. Dan aku tahu, dan aku percaya Tuhanku pasti menolong aku. Dalam penderitaannya, dalam persoalannya, dalam permasalahannya. Mungkin sekarang ini tidak ada lagi penyakit seperti Ayub. Karena tidak ada manusia yang sanggup menerima penderitaan daripada Ayub. Tidak ada yang, zaman sekarang mungkin tidak ada yang sanggup menerimanya. Dan penyakit ini adalah penyakit yang paling dibenci kali ya. Yang paling tidak disukai, sampai yang menggorok, yang menggaruk ini adalah bukan tangan lagi, tapi kaca. Wow. Berarti persoalannya belum seperti persoalan Anda. Permasalahannya belum tentu seperti permasalahan Anda. Permasalahan Anda adalah pikiran Anda. Persoalan Anda adalah pikiran saudara. Problem saudara adalah problem pikiran Anda. Ada problem, ada permasalahan karena masuk kepada pemikiran diri kita. Permasalahan itu berkembang menjadi pemikiran-pemikiran yang negatif kalau kita membuka pikiran kita masuk kepada aliran-aliran yang negatif. Ruth dan Ayub tidak pernah berkata negatif tentang persoalan yang mereka alami. Tapi Ruth melakukan rutinitas bagaimana mereka hidup dengan Naomi. Ayub melakukan rutinitasnya biarpun dia sakitnya ada. Tapi dia tetap melakukan rutinitasnya. Aku percaya Tuhanku sanggup menyembuhkan aku. Di Alkitab tidak ada ketetapan Daud berapa lama diderita oleh penyakit ini. Tidak ada. Tapi satu hal. Jangankan 2 hari. Jangankan 3 hari. Kalau kita garuk dengan beling. Kalau bisa jangan 1 jam deh. Kalau bisa janganlah. Tapi Ayub merasakan itu. Saya percaya lebih daripada
Karena perjalanan daripada teman-temannya, saudara-saudaranya yang jauh-jauh itu jauh-jauh. Dan mereka naik unta 7 hari lagi. Sesudah mereka melihat Ayub begitu menderita, 7 hari kemudian baru mereka berbicara satu-satu. 1 hari 1, 3 hari sudah. Berarti Ayub, kalau bisa kita ramal-ramal saja, bukan kita bukan kita sok-sok ramal. Lebih 1 bulan Ayub menderita. Dari orang kaya, semua lengkap, menjadi orang yang paling nista di bumi. Ayub sudah alami. Tapi yang ingin saya katakan, Ayub tidak pernah berkata negatif. Kita baca 1 ayat. Ayub 16. Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Biarpun dia dicemooh oleh saudara-saudara, istrinya, pembantunya sekali, tapi tidak ada pernah perkataannya, tidak ada pernah perbuatannya membela diri. Tapi dia mengangkat tangannya, Tuhan Allahku yang hebat, Engkau sanggup menolong aku. Standar yang dibangun oleh Ayub adalah standar rohani yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kenapa? Kan kita butuh akhir, bukan awal. Rut berhasil membuat keturunan-keturunan daripada Yesus itu sendiri, Kristus itu sendiri. Ayub berhasil karena tidak berpikir negatif, karena tidak melakukan sesuatu apapun dalam kesusahan, dalam derita yang dia alami. Dia hanya tertuju kepada kebenaran firman. Dia hanya percaya, mataku aku arahkan kepada Tuhan yang ajaib. Hari ini saya rindu, kalau kita sudah mendengar firman hari ini, berarti persoalan Rut pasti kita alami. Kalau persoalan Ayub belum tentu kita alami. Belum tentu. Saya percaya banyak kita di bumi ini, apalagi khususnya yang ibadah saat ini dengan yang menonton YouTube, belum tentu mengalami Ayub. Kalau belum mengalami seperti Ayub, kenapa Anda nggak menaikkan grade Anda? Sedangkan Ayub yang sudah menderita sekalipun menaikkan tetap grade-nya kepada Tuhan. Standar iman yang dibangun oleh si Ayub adalah seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangun standar iman yang seperti Tuhan mau. Kita baca dalam 1 ayat lagi, yaitu Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah. Firman yang mengakhiri firman Tuhan hari ini adalah, kalau Tuhan di pihak kita, karena Tuhan di pihaknya Ruth, karena Tuhan di pihaknya Ayub, siapakah lawan mereka? Apakah hasilnya dari mereka bertahan? Hasil daripada mereka bertahan, hasil daripada Ruth bertahan adalah kemansyuran. Dia mempunyai keturunan-keturunan yang luar biasa, khususnya kepada Daud, Salomo, Hizkia. Ayub yang tadinya sudah habis semua hartanya, Tuhan berikan 2 kali lipat. Harta yang sudah habis, Tuhan sanggup kembalikan dengan harta yang 2 kali lipat seperti apa yang sudah habis. Tuhan berikan 2 kali lipat. Dan anaknya kembali. Itulah upah. Itulah standar iman. Kalau Tuhan senang kepada standar iman yang kita bangun, maka bagi Tuhan sangatlah mudah untuk membuat segala sesuatunya berhasil. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ayo. Saya rindu kita yang ada beribadah sekarang dengan di YouTube. Mulai bangun standar iman. Standar iman yang seperti Ruth dengan Ayub. Itu firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini membangun iman kita, membuat kita menjadi, membangun iman percaya kita, membuat iman percaya kita menjadi respect kepada hamba-hamba yang luar biasa ini. Kita bisa contoh mereka, biarpun mereka bukan bangsa Israel, tapi kita melihat bagaimana standar iman itulah yang membuat mereka berhasil. Kalau kita mau berhasil, berarti standar iman itulah yang harus kita tiru. Jangan tiru imannya Orpa, tapi tirulah standar imannya Naomi, tirulah standarnya imannya Ruth, tirulah standar imannya Ayub. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk memiliki standar iman sesuai dengan levelnya Tuhan atas kehidupan kami. Mampukan setiap kami yang Roh Kudus untuk memenuhi standar dalam kehidupan kami. Ajarkan kami setiap hari untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan di tempat ini. Berkati dalam kesehatan, berikan kekuatan harian, lepas hari untuk melayani Tuhan. Dan digenapilah setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam kehidupan beliau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat, yang setia sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita arahkan pujian kita.
bersyukur Tuhan ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berkati bangsa di mana kami tinggal Tuhan. Damai sejahtera Bapa ada atas bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa kuasa Roh Kudus bekerja untuk jiwa-jiwa yang belum percaya di bangsa Indonesia ini Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus mereka boleh mengerti Tuhan siapa yang layak mereka sembah, siapa yang layak mereka puji. Dan kami perkatakan lewat doa ini, terjadilah keselamatan atas jiwa-jiwa yang terhilang di Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada Tuhan di kota Depok. Kami bawa Tuhan pemimpin di mana kami tinggal Tuhan di kota Depok. Biarlah senantiasa Tuhan karuniakan roh takut akan Engkau dalam mereka menjalankan tugas, supaya Tuhan kebenaran yang terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan juga boleh Tuhan melawat kota Depok. Biar Tuhan orang-orang Kedar Lebar datang menyembah Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami sekaligus menasihati kami lewat firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami boleh alami Tuhan dalam hidup ini Tuhan Yesus sebagai pengikut Kristus, kami bersyukur kami diingatkan firman Tuhan dan sekaligus diberkati Tuhan. Karena kami punya iman yang Tuhan inginkan, punya standar iman yang Tuhan ajarkan bagi kami lewat dua tokoh Tuhan Yesus yang boleh sampaikan hamba-Mu, Ayub Tuhan Yesus dan juga Tuhan Rut. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah lewat pertolongan Roh Kudus kami arahkan hati kami, pandangan kami, mata kami tertuju kepada Tuhan saat kami menghadapi masalah Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan siang hari ini. Tuhan memberkati Bapa. Dia terus Tuhan tambah-tambahkan pengahyuan yang dari syurga untuk hamba-Mu ini Bapa. Biarlah dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan keluar Tuhan Yesus kebenaran surgawi yang akan memberkati setiap jiwa yang mendengar, bahkan memulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati secara rohani jasmani, diberkati Tuhan keluarganya, istri, anak-anak, cucu mantu diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh keluarga dari hamba-Mu ini Tuhan Yesus, pelayanan, bentuk pekerjaan apapun, Tuhan memberkati sehingga Tuhan apapun yang dikerjakan tangan kanan kiri mereka Bapa berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Israel umat pilihan-Mu. Damai sejahtera yang dari Bapa turun atas bangsa Israel. Kami berdoa Tuhan, biarlah keselamatan terjadi Tuhan untuk bangsa Israel Bapa. Kami perkatakan kehendak Tuhan terjadi atas bangsa ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biar terus Tuhan sepanjang hari ini Bapa, kami boleh senantiasa Tuhan Yesus boleh mengingat akan firman-Mu, supaya kami kokoh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Berkat yang daripada sorga, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, Amin. ada di dalam kehidupan keluarga. Amin. Tangan kiri, tangan kananmu, Tuhan buat berhasil. Amin. Apa saja yang kau kerjakan membawa berkat bagi keluargamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.